Halo teman-teman, nama aku Marcel Van Hermawan. Aku berumur 18 dari Strategi Komunikasi dan berasal dari Universitas Multimedia Nusantara. Dan hari ini aku ingin memberitahukan tiga perilaku proaktif saya dan juga perilaku reaktif saya. Jadi, yang pertama, untuk perilaku proaktif saya adalah saya suka membantu orang ya, tanpa harus disuruh. Jadi ketika orang lagi kesusahan, melainkan aku menunggu teman-teman aku untuk bilang untuk bantuin dia, saya berinisiatif untuk membantu orang yang tersebut. Nah, bagi saya tuh lumayan peka ya dengan lingkungan saya, dengan teman-teman saya lah. Saya tahu kalau mereka mengalami kesusahan dan aku ingin berusaha untuk membantu mereka sebisa mungkin. Dan karena itu dampaknya adalah mereka merasa dihargai lah. Aku bisa dipercaya dan hubungan aku dengan teman aku tuh jadi lebih hangat lagi. Karena mereka tuh dipedulikan lah. They feel appreciated. Mereka rasa mereka tuh penting karena saya membantu tanpa disuruh. Dan kedua adalah saya menjaga kesehatannya. Jadi aku berusaha untuk menjaga pola makan saya, olahraga, dan juga istirahat yang cukup bagi tubuh lah. Jadi tanpa saya harus diterakin sama orang tua untuk tidur secukupnya atau untuk makan buah, saya berinisiatif untuk melakukan itu demi saya, tanpa harus disuruh orang lain untuk menjaga tubuh saya sendiri. Yang ketiga adalah mengelola kebersihan diri maupun lingkungannya. Jadi saya tuh membiasakan diri ya untuk memilah dan membuang sampah pada tempatnya tanpa harus disuruh ya. Jadi saya tidak sembarangan membuang sampah tidak pada tempatnya atau di sungai atau di got. Saya mampu menjaga kebersihan diri saya dan sekitar saya dengan baik dan tanpa harus disuruh dan dihimbau oleh masyarakat. Lalu untuk perilaku reaktif saya ya, ini lumayan menonjol juga. Jadi yang pertama adalah mengerjakan tugas dengan menunda atau mengeluh. Jadi setiap kali ada contohnya tugas muncul saat sore hari, reaksi pertama saya tuh adalah saya mengeluh ya. Mengapa sih tugas ini munculnya pada sore-sore kan? Padahal saya ingin istirahat, saya ingin tidur. Nah, lalu saya mengeluh, lalu saya menunda ketika saya melihat deadline-nya. Oh, ini masih seminggu. Jadi saya akan menunggu untuk hari terakhir. Dan itu karena perilaku itu, dampaknya itu akhirnya tugas aku tuh jadi banyak menumpuk. Kerja aku tuh kurang maksimal, waktu aku tuh lebih sempit lagi. Terus aku merasa ya stres sendiri. Karena hal yang saya lakukan adalah mengeluh dan menunda dulu. Lalu yang kedua adalah saya panik ketika terjadi perubahan rencana ya. Contohnya ketika melakukan rehearsing untuk suatu momen atau suatu presentasi dan terjadi perubahan rencana. Mau perubahan rencananya sekecil pun atau sedrastis pun, saya tuh udah panik sendiri. Karena apa yang saya udah pikirkan, apa yang saya sudah siapkan, saya rasa tuh akan berbeda. Akan berbeda nanti, akan berubah. Dan karena itu aku merasa panik sendiri ya. Mainkan aku memikir bahwa semua itu akan baik-baik aja. Aku merasa kayak, mungkin I need to scrap all of it. Aku butuh ilangin semuanya dan ulang dari awal lagi. Dan karena itulah dampaknya aku jadi buyar dan aku jadi tidak percaya diri seperti yang sebelumnya. Yang ketiga adalah menunggu masalah baru cari solusi ya. Jadi itu saya orangnya agak susah ya untuk susah untuk mengembangkan diri ketika tidak ada sesuatu yang terjadi. Pasti itu secara umum pasti normal ya. Ketika nggak ada sesuatu yang terjadi, pasti kita tentu saja ingin beristirahat dan main-main saja. Nah, itu saya juga. Jadi aku terbiasa terus lah. Diam dulu sampai masalah tuh baru muncul, baru saya berpikir, mulai pakai otak saya untuk memikirkan cara menyelesaikannya. Dan itu bagi saya butuh ningkatin itu semua itu juga ya. Karena dampaknya tuh masalah tuh sering jadi besar ya. Yang dulunya aku baru tanganin, sehingga butuh lebih banyak tenaga dan bikin aku cepat lelah. Jadi tuh daripada saya menunggu masalah itu terjadi, lebih baik tuh saya belajar dulu. Saya mengembangkan diri dulu di luar masalah itu. Karena saya diam saja dan baru boleh berpikir ketika masalah muncul,
saat masalahnya itu jadi besar, aku akan butuh lebih banyak tenaga mikir untuk menyelesaikan itu. Jadi begitulah perilaku proaktif dan reaktif aku, dan terima kasih.